motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You're the one mobbing with the D.R.E. Nih kembali lagi nih. Oh, mana ya? Nah, kali ini Bapak akan membahas mengenai bahasan yang paling krusial yang di akhir pertemuan, yaitu mengenai review siklus akuntansi gitu. Nah, ini yang Bapak jadikan contoh itu bagaimana kita mengerjakan soal siklus akuntansi gitu ya, based on PMK 212 2019. Nah, sebelum kalian melihat pembahasan ini lebih lanjut, alangkah baiknya kalian juga ya bolehlah subscribe dan klik lonceng itu. Kemudian kalian scan barcode di sini. Itu Bapak sudah menaruh soal yang akan kita bahas, dan nanti akan Bapak update juga hasil pembahasannya di kolom sini. Nah, di folder sini ya, sudah Bapak sharing. Nah, di sini kalian juga perlu untuk membuka PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat gitu ya. Nah, kita langsung saja ya, kita akan mereview soal yang ada di solusian akuntansi pemerintahan 2 di tahun 2018 ya. Tapi kita akan kerjakan based on PMK 212. Nah, di situ ada ada pertanyaan atau ada penugasan untuk melakukan penjurnalan saldo awal. Nah, perlu nggak sih transaksi atau keterangan raca awal tahun gitu ya, raca akhir tahun kita lakukan saldo awal. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita simak ya. Nah, kalau kita lihat soalnya, gitu ya, di sini ada neraca akhir tahun itu ya, kutipan bagian neraca aset akhir tahun itu nanti akan dijadikan keterangan ini akan dijadikan jurnal saldo awal gitu ya. Kebetulan ini aset semua ini. Nah, kalau based on PMK 215 tahun 2013, maka jawabannya harusnya begini gitu ya. Jadi akan dilakukan jurnal saldo awal pada buku besar akrual gitu ya. Jumlah segini kas di bendahara, aset lainnya ya. Di kalau aset lawannya akumulasi aset tetap, lalu aset lainnya pada ekuitas gitu. Maka jurnalnya pada tanggal 2 Januari akan terbentuk jurnal saldo awal pada buku besar akrual. Nah, bagaimana dengan PMK 212 tahun 2019? Nah, Bapak sudah melakukan review, kalian bisa baca di PMK 212 sambil dibaca gitu ya. Jadi kalau kita lihat di PMK 212 itu jelas ya. Pada pasal 4 tidak diatur mengenai pembentukan saldo awal atau jurnal saldo awal. Kenapa? Karena kaidah jurnal di PMK ini, kaidah umumnya pada halaman 24 dan pasal 4 itu juga diawali dengan jurnal anggaran. Jadi ini ada kaidah umum akuntansi untuk jurnal akuntansi pemerintahan. Itu ada jurnal anggaran, transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, transitoris gitu ya, penyesuaian dan penutup. Nah, di situ tidak terdapat jurnal saldo awal. Nah, hal ini berbeda dengan jurnal standar pada PMK sebelumnya ya, baik di PMK 215 tahun 2013 yang sekarang udah nggak berlaku gitu ya. Jadi kalian kalau ingin lihat, kalian bisa membacanya di batang tubuh PMK ini di pasal 6 di halaman 4 atau halaman 3 pada lampiran PMK. Atau di PMK 225 tahun 2016 SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat. Nah, kalau PMK ini masih berlaku ya sampai dengan sekarang. Kalian bisa baca di lampirannya di halaman 17 itu ada jurnal standar. Jurnal standarnya itu terdiri atas standar anggaran, komitmen,
dan saldo awal. Ini ada saldo awal, ada saldo awal, standar realisasi, lalu standar penyesuaian, pengembalian, dan jurnal standar penutup. Nah, di sini terdapat jurnal saldo awal. Makanya untuk pengerjaan tahun lalu, untuk pertanyaan jurnalkan saldo awal, maka ya kita harus jurnal. Tapi kalau based on 212 tahun 2019 ya maka kita tidak perlu jurnalkan. Pak, namun pada PMK 212 2019 ada hal mengenai penyesuaian atas koreksi saldo awal pada halaman 112. Nah, apa gunanya ada koreksi kalau saldo awal tidak dijurnalkan gitu ya? Nah, kita tahu dari mana gitu ya. Nah, jurnal akuntansi penyesuaian untuk pembetulan saldo awal atas nilai aset dan atau kewajiban yang mempengaruhi nilai ekuitas pada tahun berjalan. Koreksi kesalahan pencatatan dan atau perubahan kebijakan yang dilakukan itu dilakukan jurnal koreksi. Ya, langsung asetnya langsung dilawankan dengan ekuitas gitu ya. Di pada tahun berjalan misal ada koreksi aset, misal ada revaluasi atau penambahan aset gitu ya. Itu langsung aset pada ekuitas itu. Ya, jadi kalau ada koreksi saldo awal yang menambah atau kalau mengurang berarti langsung melawankan dengan ekuitas gitu ya. Nah, ini gak usah bingung kenapa kok nggak dijurnalkan itu ya, karena tadi di PMK 215 tahun 2013 itu dan di 225 tahun 2016 itu dibuat sebagai langkah terjadinya migrasi saldo awal akibat perubahan basis akuntansi dari kas ke akrual gitu ya pada tahun 2014 ke 2015. Sehingga setelah itu pada tahun 2016 otomatis jurnal saldo awal tercipta di sistemnya. Apalagi sekarang pakai Sakti udah nggak diperlukan lagi jurnal saldo awal. Memang ya Bapak sendiri kalau menuliskan jurnal saldo awal itu gunanya untuk membantu dalam dalam membuat neraca saldo nantinya gitu ya, biar nggak lupa. Tapi kalau neraca saldo penyesuaiannya neraca saldonya sudah ada neraca saldo awal, udah dibagi 3, neraca saldo awal, transaksi, neraca saldo akhir, ya nggak perlu gitu ya, nggak perlu lagi ada jurnal saldo awal, nanti bisa double ya. Makanya meskipun terjadi koreksi atas aset atau kewajiban di neraca saldo awal 1 Januari, maka menurut PMK 212 halaman 112 tersebut jurnalnya langsung aja dilawankan dengan ekuitas gitu ya, tidak dengan saldo awalnya gitu ya. Jurnal saldo awal tidak diperlukan lagi, maka itu jangan lupa mengkoreksi neraca awal dan akhir ya, jadi biar balance gitu ya. Kira-kira begitu mengenai jurnal saldo awal gitu ya. Nah, oke. Nah, balik lagi ke slide ini. Nah, bagaimana jurnal saldo awal? Nah, ini kesimpulannya nih, kalian nggak usah bingung. Dan jurnal saldo awal tidak diperlukan lagi. Dan jangan lupa mengoreksi neraca awal nanti ya, biar balance. Maka jurnalnya adalah no entry gitu. Jadi tidak diperlukan jurnal pada saldo awal tahun. Ini Bapak sudah kerjakan. Kita lihat. Nah, ini tidak diperlukan lagi. Nah, ini maaf ya, lagi kita head nih. Kita unhead dulu. Nah, ini no entry gitu. Jadi jurnal saldo awal tidak diperlukan lagi ya. Oke, jurnal saldo awal tidak diperlukan lagi. Nah, oke, kita akan melanjutkan ke sesi 2 mengenai jurnal anggaran gitu ya. Nah, kita lanjut ke video yang berikutnya mengenai jurnal anggaran. Simak lagi ya.